menulis dan memang yang jadi tantangan terberat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman peneliti dimanapun berada, terima kasih sudah hadir di channel ini. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya mengenai bagaimana menyampaikan pikiran-pikiran kita di ruang publik yang lebih luas, yaitu bagaimana kita menulis di media massa. Ya, dan bersama saya sekarang sudah ada Prof. Bagong Suyanto. Assalamualaikum Prof. Bagong. Waalaikumsalam Pak Najib. Terima kasih nih Prof. Bagong sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol. Prof. Bagong ini sekarang posisinya adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Airlangga. Dan Prof. Bagong ini termasuk salah satu dosen mungkin yang paling produktif ya di Unair ya, dan juga mungkin di Indonesia ini paling produktif di dalam menyampaikan pikiran-pikirannya di ruang publik ya, di media massa, di koran terutama, dan hampir mungkin setiap hari kita bisa menemukan artikel-artikelnya Prof. Bagong ini. Jadi dengan dunia digital sekarang mungkin semakin viral lagi dan semakin banyak lagi yang memviralkan tulisan-tulisan Prof. Bagong. Ini Prof. Bagong, kalau untuk dosen kemudian mahasiswa-mahasiswa yang tertarik ya untuk menulis gitu ya, banyak saya tanya kadang dosen-dosen tertarik nggak nulis di media? Oh tertarik gitu. Tetapi yang terberat itu adalah memaksa diri atau memotivasi diri untuk bisa atau untuk mau menulis. Nah, bisa nggak Pak Bagong cerita dulu awal-awal ketika mulai menulis itu apa yang mendorong gitu ya, dan bagaimana itu bisa sustainable gitu, tetap bertahan istiqomah gitu menulis terus. Ya. Sejak kapan Pak Bagong mulai menulis di media massa? Ya, saya menulis itu mulai semester 4 ketika kuliah S1 Pak Najib. Jadi saya sudah lumayan lama ya, 30 tahun saya menulis, dan memang yang jadi tantangan terberat itu bagaimana istiqomah untuk menulis ya. Saya melihat banyak teman saya yang menulis di awal-awal tapi di tengah jalan tiba-tiba tidak aktif ya. Nah, saya memang sejak awal aktif ya, minimal konsisten menulis dan tiap bulan ada tulisan. Untuk itu memang tidak mudah ya, biasanya orang-orang itu makin lama makin menulis itu ada keangkuhan tersendiri. Tantangan keangkuhan, angkuh. Ya. Angkuh itu merasa sudah menjadi penulis yang hebat, sehingga ketika 1-2 kali ditolak di media itu lalu patah arang. Mutung ya Pak ya? Ya, bahasa Jawanya mutung ya. Itu menurut saya problema seriusnya di situ. Sebetulnya kita tidak dimuat itu kan bukan karena tulisan kita jelek Pak Najib. Ya. Kita dimuat itu karena bayangkan masing-masing koran itu sekitar 30-50 ya, Kompas juga bisa sampai 75-100 per hari. Ya itu mereka punya pertimbangan ya untuk pemerataan, untuk pemilihan isu ya, sehingga tidak dimuat itu sudah biasa sebetulnya. Biasa, tapi masing-masing orang saya kira memang punya motivasi menulis yang beda-beda ya. Saya sendiri menulis mulai mahasiswa itu terus terang karena kebutuhan ekonomi, Pak Najib. Saya kan dari keluarga
ya, bapak saya waktu saya kuliah sudah tidak bisa bekerja ya, supir bis yang kena ambeien kedua, jadi tidak ada biaya, tidak bisa lagi bekerja. Ibu saya di desa ya di Nganjuk sana hanya penjual undi-undi kecil-kecilan gitu. Jadi ngirimi uang saya aja tidak cukup. Makanya saya waktu itu ya selain ikut membantu dosen penelitian gitu ya, diberi honor, saya juga mulai belajar menulis. Dan ada pengalaman yang zaman dulu menulis tuh memang sudah ada insentif finansialnya juga ya Pak ya di media-media zaman dulu ya Pak? Ada. Jadi tahun 86 itu saya nulis honor saya 75.000. 75.000 tahun 86 tuh ya? Ya 86, Jawa Pos, Surabaya Pos. Oh, 76.000 itu sebesar apa itu Pak? Kalau zaman dulu itu Pak? Untuk perbandingan saya kos itu masih 15.000 dan biaya hidup sehari-hari itu sampai 50.000. Oh ya Allah. Tahun itu. Jadi dapat 75 dari satu artikel itu luar biasa Pak Najib. Itu kemewahan yang luar biasa ya, dan saya siswa bisa menulis 2, 3, 4 ya. Bahkan pernah rekor sampai 10 lebih artikel yang bisa saya tulis tiap bulan ya. Itu betul membuat kita ketagihan ya. Ketagihan. Jadi saya banyak menulis dan terus menulis itu karena nikmatnya memang jauh lebih besar ya. Bisa membeli mesin ketik, macam ya, bisa beli buku, dan ketika mahasiswa buku saya banyak Pak Najib. Bahkan lebih banyak dari dosen waktu saya mahasiswa, buku saya banyak. Dari hasil menulis itu ya? Ya, setiap menulis saya sisihkan separuh untuk beli buku, saya menulis banyak. Jadi saya sejak mahasiswa sudah punya perpustakaan kecil gitu ya di kos-kosan itu. Itu ya kenangan masa lalu ya. Wah, kosnya Pak Bagong, kamar kosnya besar ini jadi. Oh enggak, kos-kosan saya jelek Pak Najib. Kan memang saya kos di satu garasi kamar garasi yang atapnya itu dari seng ya. Wow. Tapi itu ada keuntungannya karena saya kan susah tidur karena panas. Kamarnya 3 kali 275 meter, jadi panas sekali, sehingga saya hari tidur itu jam 2, jam 3 pagi baru bisa tidur. Oh ya. Tapi itu saya manfaatkan untuk menulis. Jadi ada hikmahnya ya. Jadi kamar sumuk panas, tidak bisa tidur, saya menulis. Menulis terus ya. Dan saya merasakan banyak keajaiban hidup dari tulis menulis itu. Seperti apa tuh Pak keajaiban hidup dari tulis menulis itu Pak? Keajaiban itu banyak hal ya. Salah satunya ya. Saya kan tidak bisa bahasa Inggris Pak Najib. Tapi jadi dosen muda itu saya bisa terima sebagai konsultan UNICEF. Wow. Iya, hanya gara-gara saya pernah menulis 2 artikel di Lika dan di Jawa Pos tentang buruh anak. Sementara bisa mencari konsultan buruh anak. Iya. Ketika CV saya masukkan itu salah satu yang dipertimbangkan ternyata. Karena mereka sudah membaca pikiran Pak Bagong waktu itu berarti ya tentang anak gitu ya. Saya tidak tahu ya, yang menyeleksi saya namanya Bu Anne Mary Fonseca ya waktu itu, orang Sri Lanka itu. Jadi saya menyerahkan CV saya yang salah satunya karena mereka mencari konsultan child labor di Jawa Timur, saya memasukkan tulisan saya di Jawa Pos dan Republika itu sebagai bagian dari CV saya gitu. Katanya itu juga diapresiasi ya sebagai pertimbangan. Nah, dianggap ya berarti menekuni bidang itu. Ya. Mengerti bidang itu. Iya, betul ya. Jadi saya juga banyak merasakan hal-hal yang di luar kemampuan yang saya bayangkan. Saya ini kan anak desa Pak Nasib. Anak desa dari Kertosono ya, Kabupaten Nganjuk yang tidak bisa bahasa Inggris, kuliah juga
biasa-biasa saja ya. Tapi kelebihan saya mungkin karena menulis ya. Kita mahasiswa jadi juara pertama seluruh Indonesia untuk lomba penelitian LKIP. Ya. LKIP Ya. dulu ini ya. Pimnas gitu ya. Ya, Pimnas Dikti itu kan. Ya. Itu keajaiban yang pertama kali saya rasakan dalam hidup ya. UNER itu tidak pernah ikut. Tepatnya tidak pernah juara. Ya, pertama kali ikut, pertama kali UNER juara. Waduh. Jadi saya membawa nama baik UNER langsung. Betul, dan itu membuat saya diterima sebagai dosen. Ya. Meskipun sebetulnya untuk kualifikasi yang lain saya juga tidak punya akses, tidak punya apa-apa, tapi saya diterima sebagai dosen waktu itu. Nah itu bagi saya lompatan besar ya, anak desa kuliah dengan prestasi yang biasa-biasa gitu, tiba-tiba jadi dosen ya, itu bagi saya keajaiban ya. Bapak Ibu saya juga bangga saya jadi dosen dan saya makin istiqomah menulis gara-gara itu. Jadi itu efek samping yang tidak dibayangkan sebelumnya ya Pak ya pada saat menulis ya. Betul, iya. Banyak hal Pak Najib yang membuat kita itu dari tulis menulis itu bisa efek multiplier efeknya banyak ya. Ya. Termasuk istri saya itu juga salah satunya mau dengan saya kan juga karena saya menulis. Gimana ceritanya kok baca surat cintanya Pak Bagong gitu langsung Enggak ya, karena saya meskipun bukan siapa-siapa tapi sejak mahasiswa kan hampir tidak ada mahasiswa yang bisa menulis di koran loh ya. Ya. Jadi kalau menulis memang membuat orang jadi populer ya. Itu kita merasa populer. Ya. Jadi banyak orang kenal ya dari tulisan-tulisan kita ya. Iya, dari tulisan. Pengalaman saya diundang seminar-seminar itu juga karena tulisan, Pak Najib. Saya menulis kota begitu ya di Kompas. Saya diundang Kementerian PUPR untuk seminar. Jadi dari tulis menulis itu kita diundang biasanya. Jadi multiplier efeknya nih banyak ya. Jadi betul. Hanya insentif finansial ya, tapi juga ada popularitas di situ. Kemudian ada hal-hal yang tidak terduga lah dari tulisan itu ya, termasuk diundang sebagai narasumber dan yang lain-lainnya itu. Nah, keangkuhan, angkuh. Ya. Angkuh itu merasa sudah menjadi penulis yang hebat sehingga ketika 1-2 kali ditolak di media itu lalu patah arang. Mutung ya Pak ya. Ya, bahasa Jawanya mutung.